kurang gitu. kurang. Cuma aku respect sih sama keputusannya Iya Rosmontis. sih, iya sih. Dia bisa kayak ya udah gitu sama Loken. Dia tahu dia benci Loken tapi dia bisa tetap berpikir rasional lah, nggak kebawa emosi. Kayak apa namanya ya, kamu ngebunuh si Loken pun nggak bakal bisa ngubah masa lalumu gitu loh intinya gitu. Kayak yang udah terjadi ya nggak bakal bisa kamu rubah di masa depan, yang bisa dirubah ya masa depan. Habis itu, nah kan udah selesai tuh. Gue jadiin budak nguli batu. Gue jadi budak nguli batu. Anjing. Waduh, Mas Gepeng ternyata psikopat. Iyalah, orang-orang gini tuh harus dibiarin hidup dalam penderitaan. Nah, di situ kan si Rosmontis masih sama Loken gitu kan. Si Dokta disuruh sama Ifrit disuruh jalan duluan gitu. Akhirnya Dokta Ifrit jalan duluan. Sama Milsis juga. Nah, pas di tengah-tengah jalan itu pas masuk ke lab bagian dalamnya lagi, si Milsis ini nemu ruangan ekologikal gitu di lab itu. Habis itu dia berpikir kalau ternyata si Kirsten itu kagak ninggalin dia gitu. Jadi Kirsten masih pengen ngajak Milsis lah buat ikut keluar angkasa dianggapnya. Ikut proyeknya lah. Karena kan di situ disiapin ruangannya buat Milsis. Akhirnya di situ si Milsis jadi ngomong sama Dokta, selama ini aku berbohong padamu Dokta. Aku hanya ingin memastikan apakah Kirsten masih menganggapku berguna atau tidak gitu lah, masih mengharapkanku atau tidak. Akhirnya si Milsis itu masuk ke ruangan ekologikalnya langsung digembok gitu, jadi Dokta nggak bisa masuk. Nah, pas di ruangan ekologikal itu si Dokta ngelihat satu penampakan di dalam ruangannya itu. Ternyata di dalamnya itu ada sarkofagus di ruangan ekologikal itu. Ini di CG-nya nggak ada tuh di sini, jadi aku harus buka di in game. Ada di in game tuh. Ini lanjut, ini udah saya siapkan. Aku lupa si Ifrit kemana. Kalau nggak salah Ifrit ke Dokta soalnya. Tempat tidur Dokta. Loken nggak dipretelin buat dijual organnya. Goblok, udah tua aja udah bapuk gitu, mana laku anjir. Dipretelin, bahasanya jahat banget coba. Oh iya, si Ifrit ikut ke Saria lagi, gabung ke Saria lagi. Jadi kan akhirnya si Milsis udah ninggalin Dokta lagi sendiri. Habis itu si Ifrit dia balik ke Saria. Pas lagi ketemu Saria itu kan si Ifrit dibilang sama Saria buat jangan ikut lagi, soalnya di sini udah makin bahaya gitu. Di situ juga Saria ketemu sama Silence kan tadinya kan jatuh tuh dari pesawat, tapi selamat dan dia langsung masuk ke labnya gitu kan. Pas Saria ketemu sama si Silence, nah itu si Jinyang itu. Si Saria masih ngomong inilah kayak nggak ngizinin Silence buat terlibat gitulah. Cuma si Silence kan udah ngomong gitu kalau gue ini udah nggak bergantung sama lu gitulah. Jadi gue ini udah bisa menjaga diri gue sendiri lah. Jadi akhirnya si Silence ngurusin urusannya, si Saria ngurusin urusannya gitu. Nah, si Ifrit aku lupa dia kemana. Oh ya, Ifrit ikut Silence. Ifrit ikut Silence sih. Ya, jadi suara Saria kok patah-patah, Cuk. Mic-mu kenapa anjir? Tes. Kayaknya ini gara-gara suara mesin air. Oh iya. Ada suara kayak gitu. Jadi Milsi selama atau tidak? Selama. Ya selamat hidup lah. Kalau enggak gimana jadi operatornya anjir? Ada saja. Berarti emang dari awal dia itu ya kayak agak-agak standar dualitas lah ya istilahnya. Di balik dia nolong ini ada maksud. Ada maksud ya. Soalnya kan dia kan kayak ngerasa si Kirsten ngejalanin rencananya tapi si Milsis kayak kagak diajak gitu kan. Kagak diajak. Datang ke labnya Kirsten buat pastiin gitu kalau sebenarnya Kirsten ini masih masih nganggap Milsis temennya atau kagak kayak gitulah. Silence sekarang gue
gue bisa kasih damage. Gue bisa immortalin lu nih. Kenapa di Rain Lab ada sarkofagus? Nah itu ntar jelasin. Nah itu nanti. Nah kan akhirnya kan Silence sama Ifrit, Saria dokter sendiri, Milsis udah di ruangan ekologikal. Si Ifrit masih sama Loken nih. Di sini Loken belum benar-benar dibunuh nih. Ifrit apa Rosmontis? Si Rosmontis. Lupa. Nah pas dokter sendiri dia masuk ke lab lebih dalam, akhirnya dia ketemu sama Kalsit. Pas dokter ngomong sama Kalsit, dia kan nanya sama Kalsit, kenapa di sini ada sarkofagus gitu-gitu. Akhirnya si Kalsit ngomong, akan aku tunjukkan kebenarannya gitu. Tiba-tiba ruangan labnya itu bergetar. Ternyata mesin roketnya itu udah dinyalain, udah siap-siap meluncur. Iki roketnya bangunannya. Nah, minum dulu Mas Asira biar rileks pikirannya ya. Minum dulu Asira. Katanya YouTuber Kyo ini ada hubungannya dengan IS-4 Kak, katanya. Belum tahu tapi. Kalau katanya kan berarti belum fix toh, masih katanya. Nah, akhirnya kan roketnya ya udah tuh, udah hitung mundur kan, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Meluncur dah tuh roketnya kan. Di situ yang ada di dalam roketnya itu cuma Kirsten sama Milsis berdua doang. Jadi ruangan ekologikalnya Milsis itu terhubung sama roketnya gitu. Jadi ikut keangkat gitu. Soalnya kan di ruangannya Milsis juga kan ada sarkofagus. Sarkofagusnya ini buat ngebantu ngesuplai energi buat roketnya roket. Nah, di sini kan si dokter kan akhirnya tahu gitu kalau ternyata makanya si Kirsten bisa ngeluncurin roket karena adanya sarkofagus. Kan Kalsit bilang sebanyak apapun energi originium yang dipakai buat nerbangin roket ini, itu bahkan kalaupun make seluruh energi di satu kota Trimons itu cuma bakal bertahan beberapa menit doang sampai energinya habis. Jadi makanya Kalsit pikir peluncuran roket itu mustahil, iya kan? Karena kalau pakai energi originium itu nggak bakal kuat buat nyuplainya. Akhirnya kan ketahuan kalau ternyata Kirsten pakai energi dari sarkofagus. Dan sarkofagus energinya nggak habis-habis. Sarkofagus energinya kuat banget. Tapi Kalsit ngomong di sini, bahkan satu sarkofagus pun nggak cukup buat ngeluncurin roket ini. Jadi Kalsit ngomong pasti ada energi yang lebih daripada satu sarkofagus itu. Akhirnya si dokter diajak ke ruangan rahasianya Kirsten itu. Nah, isinya? Nanti itulah yang isinya, wah. Yang isinya ini udah saya tunjukkan. Ya. Nah, akhirnya kan teman-temannya si Kirsten itu semuanya kan kayak si Justin, si Nasty itu kan kagak ikut terbang gitu. Jadi mereka cuma langsung pergi keluar buat ngeliat roketnya itu diluncurin lah. Nah, habis itu. Berarti roket diluncurin yang mana tuh? Sijinya. Yang ini kan. Malam. Itu ulahnya Leviathan Carol Arbor. Itu dia, roket diluncurin. Sarkofagus bisa jadi sumber energi nggak? Di S3 juga kota terakhir pakai sarkofagus lah. Iya, makanya. Memang sumber energi dia. Orang kota Cernobog aja kan pakai energi dari sarkofagus. Iya, Cernobog juga pakai sarkofagus. Nah, akhirnya kan roketnya itu udah diluncurin gitu. Satu kota itu ngelihat. Si Black ngelihat, si Jackson ngelihat. Cuma kan Black ini masih nggak mau nyerah gitu. Aku juga ngelihat ini. Benar. Si Black ini masih nggak mau nyerah gitu. Dia pikir, wah ini roket pasti bakal diluncurin keluar angkasa. Abis itu bakal nyerang tempatnya presiden gitu kan. Kan dikatakan presidennya ada di kota mana gitu. Aku lupa namanya. Pasti roketnya ini mau diluncurin ke tempatnya putih Jokowi. Nyerang ininya presiden gitu. Kalsit. Kirsten pasti
membenci Columbia gitu. Dia pengen ngebunuh orang-orang Columbia, dianggapnya gitu. Aneh nih Aku nggak orang ngerti halu apa. anjir. Iya, pemikirannya Black ini aneh aja. Halu parah. Mencari pembenaran ya. Padahal dia itu sebenarnya dia pengen teknologinya Kirsten itu biar dia bisa naik pangkat. Kayak lu itu apa kok aku? Kamu juga Mas Gepeng. Kok aku? Ya pokoknya dia pengen ngincer inilah, ngincer pangkat tinggi di kementerian. Makanya dia pengen rencananya berhasil gitu-gitu. Kayak oknum. Akhirnya kan lanjut. Sarkofagus itu iya. tempat apa? Sarkofagus itu tempat yang berisikan energi kah dan bisa memberikan energi pada orang-orang. Jadi sarkofagus itu sebenarnya fungsinya itu cuma buat rasnya Doktah itu, orang-orang yang sejenis Doktah buat hibernasi di situ. Nah, kayak itu kan sleep. Cryoslipnya kan butuh energi kan. Nah, energi cryoslipnya itu nggak habis-habis, bahkan sampai puluhan ribu tahun itu masih nyala cryoslipnya. Masih nyala. Jadi sebesar itu energinya sarkofagus. Udah puluhan ribu tahun pun masih nyala gitu. Masih rasnya Doktah masih tidur di dalam semuanya. Jadi ini sarkofagus yang sebanyak ini tuh isinya tuh ada orangnya, ada orang tidur di dalamnya. Ada orang tidur. Cuman energinya dipakai. Ada orangnya itu di dalam semuanya ini ada. Nah, akhirnya kan balik lagi ke Silence nih. Silence kan dia ikut sama Ifrit. Silence ini masih mikir buat ngantiin roketnya itu. Pasti ada cara buat ngantiin roketnya si Kirsten. Akhirnya si Silence itu kan nemuin sinyal transmitter gitu. Transmitternya terhubung sama roketnya itu. Dan tempatnya itu masih ada di kota Trimons itulah. Akhirnya dia datengin tentara tentara pertahanan kayak dipalak gitu. Mana kunci kunci mobil lu? Ini darurat nih, gue butuh gitu. Akhirnya abis dipaksa-paksa dikasih kunci mobilnya, si Silence langsung ngejar ke tempat transmitternya itu yang terhubung sama roketnya. Nah, si Ifrit kan ditinggalin. Dia kesel ditinggalin, abis itu tentara tentara kementerian itu ada yang dipukul sama si Ifrit, abis itu dipalak kunci mobilnya. Slow, gue bisa naik mobil, lu kan masih bocah, slow bisa. Akhirnya dikasih mobil, langsung ngendarain aja, padahal baru pertama kali naik mobil. Terus nah abis itu kan lanjut ke ini kan si para orang-orang militer ini kan ngeluncurin drone yang udah canggih gitu buat nyerangin roketnya Kirsten. Jadi setidaknya drone ini cukup lah buat naik sampai ketinggian 4.500 sampai 5.000 meter. Jadi masih nih buat ngantiin roketnya Kirsten. Nah di situ kan Saria ketemu sama Ferdinand gitu kan di situ. Akhirnya si Saria sama Ferdinand berniat buat ngegagalin drone-nya ini, ngejatuhin roketnya Kirsten gitu. Tapi tetap pengen ngehantiin Kirsten. Dia jadi pengen naik ke pesawatnya itu, pengen nyamperin pesawatnya itu buat ngantiin Kirsten, tapi jangan sampai Kirstennya ini ditembakin drone. Nah akhirnya kan si Ferdinand ngomong gitu, kalau Rhinelab ini punya satu pesawat yang lumayan canggih gitu, model terbaru yang bisa naik sampai ketinggian 5.000 kaki ke atas lah gitu. Akhirnya si Saria langsung ngomong, ya udah buruan, mana pesawatnya gitu, gue yang bakal ndalain. Slow, gue udah pernah belajar sekali di universitas gue. Akhirnya ya udah si Saria sama si Ferdinand naik berdua. Nah kan akhirnya udah terbang, pesawatnya ini kayak ngacauin drone-nya itulah. Jadi drone-nya nembak ke pesawatnya Saria. Drone-nya akhirnya ditembak di pesawatnya Saria. Enggak, drone-nya nembak pesawat Saria. Oke, dia pesawat perhatian Saria nembak. Udah Kan kayak digocek-gocek tapi sempat kena tembakan juga, dadat. Akhirnya roketnya Kirsten ini udah sampai di ketinggian yang nggak bisa dijangkau drone-nya itu. Si Saria sama si Ferdinand langsung gaspol ngikutin.
langsung nyamperin ke roketnya itu paling kayaknya pakai ini dah, pakai apa namanya? Yang dilempar dari bangku tahu kan? Tadi kan si Silence sama Ifrit pergi ke tempat transmitter itu. Pokoknya di transmitter itu ada si Parvis. Parvis itu masih ngebantuin Kirsten buat ngeluncurin roketnya itu stabil lah. Karena transmitternya itu diperluin biar roketnya itu bisa tetap stabil gitu, terbangnya. Habis itu si Saria tadi sama Ferdinand nyamperin ke roketnya ini, ke roketnya si Kirsten. Habis itu si Kalsi sama Dokta langsung pergi ke ruang bawah tanah di kota Trimons itulah, nggak tahu tempatnya di mana. Dan pas masuk ke ruang bawah tanah itu, tiba-tiba si Dokta ini ditodong sama buntunya Holhaya. Holhaya sih ono. Pengen dibunuh lagi sama Holhaya. Holhaya kan datang ke tempat itu sebelumnya itu kayak dikasih tahu tempatnya di mana sama si Kirsten. Soalnya Holhaya pengen tahu tentang kebenaran rasnya gitu, kebenaran pendahulunya. Dan di tempat itu dia bisa dapat jawabannya gitu. Karena kan di tempat itu ada si preservator kan. Holhaya apa dokter? Holhaya. Oh. Jadi Holhaya datang ke ruang bawah tanah itu juga pengen nyari tahu kebenaran. Si Dokter sama Kalsit juga pengen ke tempat itu. Nah pas di situ kan aku lupa. Aku pengen main. Pokoknya udah ditodong si dokternya itu. Tiba-tiba si Tinman datang. Datang lagi. Nah, Tinman ini dia ini kan kayak yang aku bilang, dia itu kan aslinya inian ya. Jiwa yang harusnya udah mati gitu, cuma masih dipertahanin kehidupannya. Makanya pas sama Banshee itu dibacain ritual itu yang pakai fluid, ya emang udah mati, tapi jiwanya masih bertahan. Jadi kayak sia-sia gitu. Akhirnya ya udah jiwanya masih ada, dia nyari tubuh Tin Man yang lain gitu, masih ada cadangan, dan ya udah datang ke tempatnya Dokter sama Kalsit itu. Akhirnya kan si Tin Man itu ngehentiin nahan Holhaya dan nyuruh buat Dokter sama Kalsit buat langsung duluan lah pergi ke itu, nanti dia bakal nyusul kayak gitu. Nah habis itu kan ya udah pas Dokter masuk ke ruangannya itu langsung ada suara-suara gitu kan di dalam ruangannya itu. Nah itu si preservatornya, si Freestone. Awalnya preservatornya itu ngomong pakai bahasa yang kayak bahasa yang gak diketahui gitu, bahasanya rasnya Dokter yang dulu. Si Freestone ini ngomong kayak wah tidak kusangka masih ada masih ada orang yang dia nyebutnya teman sih, masih ada teman seperjuanganku dulu yang masih hidup dan juga servannya itu maksudnya si Kalsit. Nah kan preservatornya ini ngomong pakai bahasa kuno, cuma Dokternya ngerti gitu sama bahasa kunonya. Dia kenapa aku bisa ngerti bahasa bu? Iya, cuma Dokter ngomong begitunya pakai bahasa Kolombia kan. Akhirnya si Freestone-nya nggak ganti pakai bahasa Kolombia juga. Akhirnya ngobrol dah tuh sama Dokter. Kan di situ ditanyain si Kalsit sama si Freestone ini, sebut aja Freestone langsung. Nyebut preservator panjang aja. Kayak mengapa kamu bisa ada sama Dokter, sebenarnya apa aja yang udah terjadi gitu. Disuruh jawab pertanyaanku servan. Cuma kan si Kalsit nggak nurut sama nggak bisa dikendaliin sama si Freestone ini. Soalnya dia udah bukan AI lagi hitungannya sebenarnya. Iyalah. Jadi kan si Freestone ngomong kayak kau sudah sangat berbeda dengan saat di masa lalu. Kau lebih manusia, bahkan lebih manusia daripada manusia, dibilangnya gitu kan. Nah akhirnya kan itu kayak si Freestone nyeritain lah tentang tugasnya. Dia kan ngomong yang kalau dia itu dulunya rekan sama seperti Dokter gitu. Rasnya sama kayak Dokter.
sama kayak dokter. Habis itu dia ngomong sekarang dia di sini tugasnya itu untuk menjadi preservator. Preservator itu kan artinya kan penjaga gitu. Penjaga pengawas orang-orang yang dimasukkan ke sarkofagus ini gitu kan. Nah, itu dia ngomong semua yang ada di sarkofagus ini adalah manusia yang sama seperti dokter yang lain-lainnya. Dan mereka juga semuanya sudah tertidur selama 10.000 tahun, dibilangnya gitu. Habis itu kan Tony ini ngomong gitu kalau si Kalsit kan nanya, mengapa kamu mempercayakan semuanya kepada Kirsten gitu. Kamu memberitahu semua kepada Kirsten dan membantu rencananya Kirsten gitu kan. Ya pokoknya kan si preservator ini, si Freestone ini ngomong kayak intinya kayak gua udah nggak inilah. Udah terlalu depresi, udah terlalu ini sama apa namanya, kan si Freestone itu kan 10.000 tahun di ruangan itu kan tanpa ngebuka jagain itu 13.000 tahun spesifiknya 13.000 ya selama 13.000 tahun berjaga di ruangan itu, ruangannya gelap, nggak ada orang yang masuk gitu kan, dan itu kan bikin dia bener-bener depresi, bener-bener kehilangan makna hidup gitu-gitu. Cuma akhirnya pas Kirsten datang, Kirsten ngajak ngobrol, dia jadi dapetin kehidupannya lagi lah. Akhirnya dia mempercayakan buat ngedukung rencananya Kirsten itu. Ya pokoknya kayak gitulah. Kok bisa ya Kirsten nemu ruangannya anjir? Gak disertain gimana? Ada dijelasin, jadi kayak si Tin Man kalau nggak salah ngasih tahu di ininya, di data investigasi mereka itu nemu jejak-jejak Rhino Lab pergi ke berbagai wilayah lah, di Wasteland, di Columbia, di Sami gitu-gitu. Pionirnya. Pionirnya itu nyari menginvestigasi tempat-tempat di banyak inilah, sampai akhirnya ternyata tempat sarkofagus ini tepat di bawahnya Trimon anjir. Walah, ternyata pionir. Ya lanjut. Ya si Pio emang Kalsit aja. Ya, sampai si Kalsit pun dia baru nyadar kalau ternyata selama ini penyimpanan sarkofagus yang banyak itu ada di Trimon akhir. Bangsat. Freestone ini kayak ngasih tes kepada dokter gitu. Tes tentang ininya lah. Kayak si dokter ini masuk ke alam memorinya gitu. Jadi kayak si Freestone mengakses alam memorinya dokter, dan di situ dokter jadi ngelihat banyak karakter-karakter yang pernah dia temuin, dan tapi karakter itu sebenarnya kayak Freestone yang ngomong jadi karakter itu gitu. Misalnya kan pas masuk ke alam ininya dokter ngelihat Priestess di situ, ya kan? Sebenarnya dokter ngomong sama Priestess ini bukan dia ngomong sama Priestess beneran, tapi dia ngomong sama Priestess yang personifikasi Freestone itu, karena di situ lagi ngetes dokter soal ininya lah, soal kebulatan hatinya buat membela umat manusia, intinya kayak gitu. Kan kayak dokter ingatan umat manusia. Nah, itu inti tesnya ke dokter itu kayak tentang sebenarnya dokter itu siapa lah, modelnya kayak gitu. Aku juga bingung kata-katanya gimana ya. Jadi kan kayak si Freestone ini kayak nanya gitu, apakah dengan ingatanmu terhapus maka dosa-dosamu di masa lalu terhapus gitu, kayak digituin lah. Habis itu intinya dokternya di situ tekadnya udah teguh gitu. Apapun yang terjadi denganku di masa lalu gitu, aku tetaplah aku gitu. Aku adalah member dari Rhodes Island dan aku memperjuangkan untuk umat manusia, intinya kayak begitu kan. Ya udah, aku adalah. Iya sih, emang kayak contohnya kata-katanya gini ya, nggak peduli. Kayak itu sebetulnya udah ditis dari awal cerita Arnek sih. Kayak Amia kan udah ngomong toh, kalau orang-orang itu nggak peduli sama masa lalumu itu apa, tapi apa yang bisa kamu lakuin sekarang buat masa depanmu. Dah itu kata-kata yang harus diingat sih sebenarnya. Sebenarnya banyak sih ininya, cuma susah jelasinnya. Intinya akhirnya kan ya udah dokter udah selesai. Nah, si Kalsit juga dites sama si Freestone.
Kan kalau si dokter kayak tesnya yang pertama-tama dia ketemu Priestes, kayak ngobrol sama Priestes. Habis itu ada Tallulah, ada Amia, ada Kalsid, ada orang-orang semua yang dia kenal, dan juga Teresa. Kalau Kalsid tesnya, aku ada interpretasi sendiri gitu sama ininya Kalsid. Nah kan kalau tesnya Kalsid, yang pertama-tama dia ketemu sama ini, sama Lilia, emaknya. Oh, emaknya itu si Volinik. Nah. Ya pas awal itu si Kalsid kayak minta maaf lah karena dia nggak bisa ngejaga amanahnya dengan benar. Habis itu sama Volinik kayak diajak masuk ke pintu yang menuju inilah tes selanjutnya, intinya kayak gitu. Dan di tes selanjutnya dia tiba-tiba masuk ke pegunungan Kejerak. Kan Kalsid kamu kayak pegunungan Kejerak, untuk apa aku di sini gitu kan. Habis itu ada orang tua di situ yang ngomong ini bukan Kejerak gitu. Kejerak itu apa? Kan kayak orang tuanya itu nggak tahu Kejerak itu apa. Ini adalah Sami, ya. Gunung Suci. Tetap Gunung di Suci. Kejerak. Oh, Yerak iya. Tapi belum Yerak namanya ya. Ya. Jadi di gunung ini orang-orang mendaki, memulai kehidupan bla 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 sampai akhirnya matahari terbenam bla 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 bla. Nama gunung ini adalah Waktu. Habis itu lanjut ke pintu berikutnya. Kalsid tiba-tiba nongol di depan tulang ini. Tulang yang gede banget itu. Oh ya. Itu sebenarnya tulang Verranmuth. Tulang Verranmuth itu ngomong kan, exoskeleton itu. Aku adalah waktumu. Kan kalau tadi gunung itu aku adalah waktu, kalau si Verranmuth ini ngomong aku adalah waktumu, waktu dari dirimu. Habis itu ngomong-ngomong ada kayak binatang kecil. Oh, yang kayak apa marmut itu ya, nggak ada di sini tapi. Ya, binatang kecil. Habis itu ngomong aku adalah hidup, aku adalah hidupmu. Kalau ini kan aku interpretasin, yaitu Kalsid itu sama kayak Verranmuth, sama kayak bis itu, sama-sama yang apa namanya, sama-sama makhluk yang nggak mengenal konsep kematian lah intinya. Jadi hidup panjang banget. Apa Di gimana? tesnya Kalsid itu, si Freestyle ini kayak ngasih tahu Kalsid tuh, walaupun perjalananmu sangat panjang, penderitaanmu sangat berat gitu, tapi diingetin buat janganlah kamu memikul semuanya sendiri gitu. Ada orang-orang yang bisa kamu percaya, intinya kayak gitu lah. Ya udah, Kalsid kan kayak udah nerima saran itu, dan ya udah akhirnya kan dua-duanya kembali tuh, si Kalsid sama Dokta. Habis itu dikasih pertanyaan terakhir gitu sama dikasih pertanyaan lagi sama preservator, yang intinya si Kalsid sama Dokta jawabannya sama gitu. Tujuan kami sudah tetap gitu. Kami adalah Rhodes Island. anggota dari Rhodes Island. Kami adalah Rhodes Island. Aku Rhodes Island. Oh ya, pertama ke Silence dulu, Silence. Nah, lanjut ke Silence. Silence akhirnya sampai di tempatnya Priestes, tempatnya Parvis. Ya, tempatnya Parvis yang transmitter tadi. Kamu udah cerita sih. Ternyata Parvis ini tugas dia itu buat selain ngejaga penerbangannya roket ini tetap stabil, kan di langit itu kan ada bariernya gitu kan ya, ada pembatas. Ya itu, langit palsunya itu. Dinding transparan gitu yang ngebatasin. Nah, jadi tujuannya roketnya Kirsten ini pas udah meluncur mendekati langitnya itu bakal nembakin kayak energi yang besar banget buat nembus pembatas itu. Jadi kayak tembakan gitu, kan ada CG-nya kalau nggak salah. Dibilang ketebalan pembatasnya itu hampir 1 km. Wah. Makanya butuh energi yang besar banget. Makanya kan Kalsid ngomong gitu, dengan energi originium yang Terra punya sekarang itu nggak bakal kuat. Makanya pakai sarkofagus. Iya. Soalnya kan ituannya dari ketinggian 6.100 lihat ini. Salah. Apa namanya? Ini kayak hologram gitu, planet-planet, bintang-bintang yang dilihat semuanya itu cuma hologram anjing. Pas ditembus, pas ditembak laser baru kelihatan kalau ada temboknya. Semuanya palsu langitnya. Itu maksudnya kenapa kok langit Terra itu palsu. Nah kan di sini kan si Silence ngehentiin. Nah kan tujuannya Parvis itu salah satunya ini biar biar target tembakannya itu
akurat gitu kan, akurat lurus ke atas gitu. Jadi tujuannya itu kayak gitulah, transmitternya itu terhubung sama roket itu biar aim tembakannya itu jelas. Nah di situ kan si Silence datang dan ngehentiin ininya dengan ngancurin terminalnya itu, komputernya gitulah, mesinnya dihancurin. Nah cuma ternyata si Parvis ada rencana backupan, ya dia ngegunain tubuhnya sebagai transmitter itu sendiri. Jadi kayak transmitter yang dari Dorothy itu dimasukin ke tubuhnya gitu, dicampur. Oh iya, yang cairan-cairan itu. Jadi konsepnya mirip kayak ini juga, mirip kayak si Tin Man juga. Kayak nyatuin kesadaran dengan transmitter intinya. Kayak Dorothy sih lebih tepatnya. Dorothy kan pernah nyatuin kesadaran sama transmitter itu. Yang di Dorothy lebih tepatnya. Cuma kan kalau si Parvis ini bener-bener langsung tubuhnya gitu yang jadi sinyalnya, jadi terminalnya. Iya, Dorothy cuma terhubung ke terminal. Kan akhirnya setelah yang mesin komputernya itu udah dihancurin sama Silence, akhirnya si Parvis jadiin tubuhnya buat jadi terminalnya, akhirnya berhasil dah tuh ditembakin energinya itu. Tapi setelah energinya itu berhasil tembakin, ya udah Parvisnya mati karena kan nggak bakal kuat kan nahan ini. Nahan energi yang gede banget. Transmitter gitu kayak jadi ini. Nah, ya udah berhasil ditembakin dan berlobang ituannya. Akhirnya kan pas pas si Parvisnya udah mati. Ini tuh lubang. Bang. Aku baru sadar dong, ini tuh lubang. Ini tuh berlubang planetnya. Kayak tembok pembatas. Pembatasnya udah lubang. Udah berhasil dilubangin. Nah, habis itu kan pas si Parvis sudah mati, akhirnya si Ifrit datang gitu ke Silence, kayak si Silence-nya kan kayak udah merasa gagal gitu-gitu, disemangatin lah sama Ifrit intinya. Lanjut ke Saria kan udah sampai tuh di roketnya itu. Dia awalnya harus gelut dulu lah sama sama orang-orang defense section. Akhirnya ya udah gelut selesai, terobos. Ferdinandnya masih ketahan tapi Ferdinand ditinggal. Iya. Sarian robo sendirian. Ferdinand bisa apa? Dikepung orang militer banget. Akhirnya Saria terobos sampai masuk ke ruangannya Mulsis. Jadi sebenarnya ruangan Mulsis itu sama ruangannya Kirsten itu terhubung. Jadi di roket itu kan ruangan paling terakhir, paling depannya itu ruangannya Kirsten. Sebelum ruangannya Kirsten itu ekologikalnya Mulsis. Saria harus gelut dulu sama Mulsis kan. Ya udah, karena akhirnya ke Saria gelut sama Mulsis. Nah pas lagi gelut-gelut gitu, tiba-tiba pintu, kan roket itu kan ke atas ya, roketnya ini kayak ubah posisi atau gimana lah, aku nggak tahu. Belok. Jadi pintunya itu ada di bawah. Jadi kayak mereka itu nginjek pintu lah intinya. Nah, kan pas pintunya di bawah itu, di kaki mereka nginjek pintu, tiba-tiba pintunya dibuka sama Kirsten sengaja. Jadi akhirnya si Mulsis jatuh ke bawah, tapi Saria berhasil nyelamatin diri. Lanjutlah dia naik ke atas. Oh ini Mulsis jatuh ya, nggak diajak jatuh. Nah itu izinnya beda. Oh beda. Terus lanjut si Saria akhirnya datengin si Kirsten, gelut lah sama Kirsten di situ sambil ngenang masa lalu bla 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 bla. Kirsten itu gelut keren aja. Kan di ruangannya Kirsten kan kayak ada orbit gitu, kayak planetarium. Planetariumnya itu kayak ada planet, bintang gitu-gitu. Itu semuanya bisa dikendaliin buat nyerang si Saria. Lanjut, ya udah kan pokoknya di situ si Kirsten terpojok gitu, cuma sama Kirsten udah di ini juga kayak disiapin jebakan juga ke Saria. Akhirnya Sarianya dijatuhin dari roketnya gitulah. Oh ya kan pas lagi gelut sama si Saria ini,
ruangan-ruangan lain roketnya itu kayak dijatuhin, dipisahin sama iya aku paham. Khususnya udah jatuh. Hmm. Yang lain-lain di bawah itu udah di ruangan paling bawah, jatuh tuh ke bawah. Kayak ngelepas bagian gitu kan. Nah pas Saria gelut sama Silence, Saria juga dijatuhin. Sama Kirsten, kok Silence? Yes. Aku lupa. Kalau apa tipe dikit. Ya udah kan akhirnya kan semuanya pada jatuh, Biosis jatuh, Saria jatuh. Kan kalau Biosis jatuhnya kan di ruangannya gitu, masih di ruangan roket. Kalau Saria itu melayang. Langsung free fall gitu, jatuh bebas gitu. Langsung free fall. Bangsat. Kirsten emang. Cuma ya gitulah, dia tahu pasti Saria selamat. Makanya dibiarin aja. Aing edan loh, itu ketinggian 5.000 km, 5.000 meter. Pantes di sini lemes blok iki si Saria ya. Iya, itu udah jatuh. Orang gila. Habis itu kan kalau yang di Mulsis itu pas mereka jatuh rame-rame sama Mulsis kayak ruangannya itu dipenuhin sama air gitu. Jadi biar pas jatuh tekanannya nggak kuat gitu lah. Airnya entah dipadatin atau gimana, akhirnya pokoknya selamat lah. Aku nggak ngerti gimana konsepnya. Nah, jadi itu kan pas diisi air gitu. Aku paham. Nah kan pas Mulsis lagi ngelindungin orang-orang yang lain itu, dia ngeliat Saria jatuh lagi dream on. Dream on. Ya udah, sama si Mulsis ditolong juga. sama Mulsis dikasih air juga tuh si Sarianya, diselimutin air. Cuma kan walaupun udah diselimutin air, walaupun si Saria udah pakai pengerasan kalsium, pasti bakal mati. Gak mungkin selamat kan, karena dia jatuhnya begitu. Akhirnya dikasih immortal sama Silence Alter. Skill 3 aktif. Akhirnya drone-nya Silence nongol ditolongin pakai drone-nya. Jadi nggak jatuh. Mungkin ya dibikin kayak gimana gitu biar bisa ditangkap. Masuk akal ya. Nah, ya udah kan Mulsis atau orang-orang di dalamnya itu selamat, Saria juga selamat. Berarti nggak ada korban. Akhirnya ya udah nah kan pas tembakan lasernya itu nembak kan langitnya kebuka tuh. Satu dunia ngelihat. Iyalah, nggak mungkin nggak kelihatan, Cok. Kan ada Seaborn, ada scene-nya Seaborn gitu. Seaborn lagi ngelihat ke langit, ngelihat langit kebelah. Akhirnya Seaborn kayak ngerasa kayak gimana, akhirnya pada kembali ke lautan buat ngebawa informasi. Itu terhubung sama monthly-nya Mizuki. Kan monthly-nya Mizuki ada part ketiganya kalau nggak salah, Mizuki kan lagi nyantai di pantai gitu kan. Pas dia ngeliat Seaborn yang lagi ngeliat ke langit, dan pas Mizuki ngeliat ke langit, langitnya itu nunjukin anomali. Ternyata itu kan udah ditembus sama Kirsten. Di part 3-nya Mizuki itu canon lah intinya. Yang Mizuki nyantui di pantai doang. Seketika Seaborn ngamuk. Ya enggak ngamuk. Nggak ngamuk. Ngasih info aja. Woi, ada info baru nih. Kan naik ke daratan buat ngumpulin informasi, nanti dibawain ke kerumunannya. Itu pas ngeliat langit langsung dibawa informasinya. Nah, habis itu kan kayak di Letania juga ngeliat, di Victoria juga ngeliat. Victoria langsung ngirimin mata-mata ke Columbia anjir. buat nyari tahu ini apaan nih, bahaya ini. Kebiasaan. Kalau di Letania kan yang ngeliat itu kayak penulis gitu, penulis lagu. Pas lagi itu kan dia lagi mabuk-mabukan gitu di bar karena nggak punya ide gitu, apa namanya istilahnya writing block gitulah. Nggak punya ide buat nulis lagu. Pas ngeliat langit langsung punya ide nulis lagu, langsung bikin lagu. Nah kan ya udah di situ kan satu dunia langsung tahu keadaan yang di Victoria itu, dan roketnya Kirsten berhasil nembus pembatas itu. Nah sekarang kita balik ke Kalsit lagi sama Dokter. Berarti kayak langitnya ku nganga gitu doang, kayak satu garis gitu yang kebuka. Yang lainnya kayak bolong masih ketutup sama kubahnya. Wah gila, Cok. Apa namanya, kayak kan gara-gara dilobangin itu jadi kelihatan. Jadi bergelombang gitu kan. Ada gelombang-gelombangnya, iya sih. Kan bekas ditembak ya. Nah kan
balik ke Kalsit sama Dokta gitu kan, tesnya udah selesai gitu, kayak Dokta sama Kalsit ini pendiriannya udah kuat gitu, kalau dia pengen menjadikan Terra jadi lebih baik lah gitu. Nah habis itu Freestone ini pas ngobrol sama Dokta sama Kalsit nih, tesnya udah selesai, Freestone itu kayak ngasih saran ke Kalsit dan Dokta tentang umat manusia ini, gimana biar umat manusia bisa melanjutkan peradabannya gitu. Yang pertama itu Aegir kalau salah ya. Umat manusia yang dimaksud tuh ya semua Terra ya. Ya kan? Ya, semua manusia di Terra. Bukan rasnya Dokta ya. Soalnya emang orang-orang Terra ya sebutannya manusia. Rasnya Dokta itu dibilang sama Freestone yang tertidur itu, yang semuanya tertidur. Mereka itu nafasnya udah lemah. Tapi kalaupun mereka misalnya coba dikeluarin diselamatin, mereka udah nggak bakal selamat. Welcome ya Valentino ya. Jadi kayak bayangin aja kamu udah koma selama ribuan tahun anjir. As a human. Kamu lihat Dokta deh. Dokta kan 3 tahun tuh di sarkofagus. Pas dikeluarin gimana? Wah ya udah lemah banget kan tubuhnya. Ngomong aja. Apalagi digendong sama Guard. Apalagi yang udah ribuan tahun, Jo. Aduh.